Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul Negara Hukum. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan nama anggota kelompok saya. Untuk saya, Nia Natalia dengan NPM 24430101. Untuk yang kedua, ada Yuanita Yuda Suryani dengan NPM 24430127. Untuk yang ketiga, ada Egis Aulia Dewi dengan NPM 24430106. Untuk yang keempat, ada Vina Rizky Amanda dengan NPM 24430097. Untuk yang kelima, ada Dimas Aldi Wijaya dengan NPM 24431117. Untuk yang selanjutnya langsung ke materinya saja. Yuanita Yuda Suryani akan membacakan materi konsep dasar negara hukum. Konsep dasar negara hukum adalah fondasi penting dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Dalam sistem ini, hukum menjadi otoritas tertinggi, bukan kekuasaan mutlak. Semua tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum dan dapat diuji kebahasaannya oleh lembaga peradilan yang bebas dan tidak memihak satupun. Di Indonesia, pengakuan sebagai negara hukum tercantum dalam pasal 1 ayat 3 UUD NRI tahun 1945, yaitu negara Indonesia adalah negara hukum. Raharjo 2021 menekankan bahwa negara hukum adalah konsep ideal di mana kekuasaan dikendalikan oleh hukum, bukan oleh penguasa semata, demi menciptakan tatanan masyarakat yang adil dan juga tertib. Kemudian mendefinisikan negara hukum antara Ristat dan rule of law. Yang pertama, hukum sebagai dasar pemerintahan. Negara hukum Ristat atau rule of law meletakkan hukum sebagai dasar penyelenggaraan pemerintah. Ini menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan HAM, hak asasi manusia. Yang kedua adalah pembatasan dan peraturan kekuasaan. Menurut Fitriani 2020, segala kekuasaan pemerintahan dibatasi dan diatur oleh hukum. Membedakan dari negara kekuasaan mastab. Dan yang terakhir adalah kualitas dan juga perlindungan hukum. Wibawa tahun 2022 menyatakan bahwa konsep ini tidak hanya menekan supremasi hukum, tetapi juga jaminan hak-hak dasar warga negara dan pembagian kekuasaan yang tegas. Saya Egis Aulia Dewi akan membacakan materi tentang ciri-ciri negara hukum. Ada 5. Yang pertama yaitu supremasi hukum. Adalah prinsip paling mendasar dalam negara hukum. Yang kedua ada kepastian hukum. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dibuat secara tertulis, jelas, dan tidak bertentangan satu sama lain dan dapat diprediksi penerapannya. Yang ketiga, peradilan yang bebas dan tidak memihak. Peradilan yang bebas dan tidak memihak adalah kondisi di mana lembaga peradilan berdiri secara mandiri, tidak dipengaruhi oleh kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun kekuatan ekonomi dan politik lainnya. Yang keempat yaitu perlindungan hak asasi manusia. HAM harus dijamin secara hukum agar tidak dilanggar oleh negara, lembaga, maupun individu lainnya. Yang terakhir, yang kelima yaitu adanya pembatasan kekuasaan. Kekuasaan pemerintah harus dibatasi dan diawasi melalui sistem check and balance antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Dimas Aldi Wijaya. Di sini saya akan membacakan prinsip-prinsip negara hukum. Yang pertama, legalitas. Prinsip legalitas menyatakan bahwa tidak ada perubahan yang dapat dikenal hukuman kecuali berdasarkan hukum yang berlaku sebelumnya. Kedua, persamaan di depan hukum. Prinsip ini menyatakan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Ketiga, due process of law adalah prinsip bahwa dalam setiap proses hukum harus ada jaminan prosedur yang adil, transparan, dan tidak memihak. Keempat, keadilan substantif. Keadilan substantif mengacu pada pencapaian keadilan sejati, bukan hanya keadilan prosedural. Hukum tidak boleh berhenti pada formalitas, melainkan harus memperhatikan dampaknya terhadap keadilan sosial, kesetaraan, dan kemanusiaan. 5. Pembatasan kekuasaan melalui konstitusi. Dalam negara hukum, kekuasaan negara tidak bersifat mutlak. Kekuasaan dibatasi melalui konstitusi yang menetapkan pemisahan kekuasaan.
antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta mekanisme pengawasan antar lembaga. Nama saya Finaris Amanda. Saya di sini akan membacakan tentang penerapan negara hukum di Indonesia. Penerapan negara hukum di Indonesia secara formal telah diatur dalam konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan. Namun, dalam praktik, penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait penegakan hukum yang belum optimal dan masih ada praktik penyalahgunaan kekuasaan. Menurut Nugroho tahun 2022, meski secara normatif Indonesia adalah negara hukum, namun dalam implementasinya masih ditemukan banyak kasus pelanggaran hukum oleh aparat dan elit kekuasaan. Nugroho menyoroti perbedaan antara norma hukum yang ideal dan pelaksanaannya di lapangan, serta kasus korupsi dan kriminalisasi kebebasan berpendapat. Yang terakhir ada kesimpulan. Negara hukum adalah sistem kenegaraan yang menjadikan hukum sebagai fondasi utama dalam menjalankan kekuasaan. Prinsip-prinsip seperti supremasi hukum, kesetaraan hukum, independensi peradilan, dan perlindungan hak menjadi komponen vital dalam menjaga keadilan dan demokrasi. Meskipun secara konstitusional Indonesia telah menyatakan diri sebagai negara hukum, tantangan dalam implementasinya masih besar. Oleh karena itu, perlu komitmen semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, untuk mewujudkan negara hukum yang sejati.